Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar semuanya? Anda semoga dalam keadaan sehat beserta keluarga di mana saja Anda berada. Kita pada pertemuan yang lalu sudah membahas bagaimana penyiapan lahan untuk hijauan pakan ternak ini. Nah, setelah kita menyiapkan lahan, tentunya yang paling penting juga perlu diperhitungkan adalah bagaimana kita membibitkan. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pembibitan dan persemian hijauan pakan ternak. Nah, kita akan bahas dalam kesempatan ini bagaimana karakter biji masing-masing atau beberapa tanaman baik hijauan ataupun leguminosa. Nah, pembibitan atau persemian. Nah, apakah Anda tahu apa itu biji? Biji merupakan suatu bentuk inti hasil dari persarian dan bakal tanaman mini, ya, embrio yang masih dalam keadaan perkembangan yang terkekang atau dorman. Ya. Biji tersebut dapat tumbuh menjadi tanaman tanpa campur tangan manusia. Ingat, tanpa campur tangan manusia. Misalnya terbawa angin, ya, terbawa air, atau melalui perantara binatang. Masih ingat Anda istilah-istilah yang pernah Anda dengar waktu di SMA pelajaran biologi? Kalau misalnya di bawah angin, ada istilah apa? Kalau di bawah air, ada istilahnya apa? Dan kalau misalnya di bawah burung misalnya, ada, ya, walaupun ini misalnya biji beringin misalnya. Kenapa beringin itu bisa tumbuh di mana-mana? Itu adalah salah satu ada pembawanya, ya, dia menyebar kemana-mana. Bisa burung mungkin, ya, bisa juga kelelawar dan lain-lain. Dan itu akan terjadi penyebaran yang luar biasa. Kita contohkan, ya, hampir semua tanaman, baik tanaman untuk hijauan pakan, untuk makan pangan manusia, itu biasanya butuh yang namanya biji untuk berkembang biak, ya. Oke. Bagian-bagian biji, ya. Embrio yang perkembangannya sempurna terdiri dari beberapa komponen sebagai berikut. Yang pertama itu adalah epikotil atau calon pucuk, ya. Kemudian yang berikutnya adalah hipokotil, itu adalah calon batang. Kemudian yang berikutnya radikel adalah calon akar. Nah, kotiledon adalah daun lembaga. Ini beberapa hal yang berhubungan dengan biji tersebut. Jadi biji tersebut ada bagian-bagian. Nah, sebetulnya biji itu untuk apa, ya? Nah, kalau kita jelaskan lebih lanjut, nah, biji itu adalah tempat cadangan makanan yang tersimpan dalam biji, ya. Dalam artian sebetulnya biji itu adalah salah satu upaya suatu tanaman menyimpan cadangan makanannya. Nah, yang umumnya terdiri dari karbohidrat, lemak, protein, dan mineral. Kita tahu misalnya kalau manusia itu makan, misalnya di Indonesia, ya, makan beras atau padi. Nah, itu adalah cadangan yang disiapkan, ya, oleh tanaman padi tersebut, ya, dalam bentuk biji-bijian. Nah, komposisi persentase berbeda tergantung pada jenis bijinya. Misalnya biji bunga matahari kaya akan fat atau lemak, biji kacang-kacangan kaya akan protein, biji padi mengandung banyak karbohidrat.
terdapat perbedaan di antara subkelas monokotil dan dikotil. Ya. Masih ingat monokotil dan dikotil? Ya, nanti kalau belum jelas buka buku ya. Nah, dicoba atau di-browsing dulu. Nah, subkelas monokotil, cadangan makanan dalam endosperm baru akan diserap setelah biji masak dan dikecambahkan. Setelah atau serta atau telah menyerap air. Intinya kalau misalnya sesuatu biji itu mau berkecambah itu harus ada air ya, tidak mungkin tidak ada air ya. Nah, benih ke kelas monokotil ini ya untuk di jenis untuk jenis subkelas dikotil, cadangan makanan yang terdapat dalam kotiledon dan perisperm mulai diserap oleh embrio sebelum biji itu masak. Contoh ya, kacang-kacangan misalnya leguminosa, bunga matahari ya, Helianthus annus ya, L. Nah, ini yang sudah kita jelaskan sebelumnya, kacang-kacangan nih ya, kacang terdiri dari leguminosa, kemudian bunga matahari ya, Helianthus annus. Ini jenis aracis ya. Yang kedua, apa itu? Kita harus tahu tadi, kalau tadi telah dibahas tentang biji, yang berikutnya adalah benih. Apa itu benih? Nah, benih ialah biji tanaman yang dipergunakan untuk keperluan dan pengembangan usaha tani biasanya. Usaha tani ini dalam artian yang luas, memiliki fungsi agronomis. Benih juga diartikan sebagai biji yang telah mengalami perlakuan khusus sehingga dapat dijadikan sarana dalam memperbanyak tanaman. Jadi benih ini ada kategorinya ya. Dia biasanya terpilih, terseleksi ya sedemikian rupa. Kalau seandainya ditanam itu bisa tumbuh dengan baik ya. Nah, selanjutnya pemerintah memberikan batasan lebih luas tentang pengertian benih ini ya. Berdasarkan peraturan Menteri Pertanian nomor 39 Permentan garis miring OT titik 140 garis miring 8 garis miring 2006, yang dimaksud dengan benih yaitu tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan atau mengembangbiakkan tanaman. Berdasarkan pengertian tersebut, maka benih tidak saja identik dengan biji, namun bisa bagian tanaman lain seperti daun, akar, batang. Ya, Anda sudah mencoba di lapangan, bisa dalam bentuk misalnya ada pohon Liricidae, sepium misalnya, atau pohon waru ya, pohon waru Hibiscus tiliaceus misalnya, dipotong batangnya kemudian ditancapkan, itu juga bisa tumbuh. Kalau rumput-rumputan dipisahkan misalnya anakannya dan seterusnya. Nah, ini termasuk kategori benih tersebut, tidak hanya dalam bentuk biji. Nah, ini ya yang Bapak jelaskan di depan, ini monocotyledon, ada di cotyledon ya. Ini ya, ada terdiri dari endosperm, cotyledon, coleoptil dan seterusnya ya, sampai seed coat, fusc to ovary fold. Nah, ini epikotil, hipokotilnya cotyledon ya, terdiri dari dua di cotyledon. Ya, dua dia di ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita akan bicarakan tentang mutu dari suatu benih juga dilihat dari beberapa cakupan mutu genetik, fisiologi, dan fisik. Yang pertama ya, tentang mutu genetiknya.
Mutu genetik merupakan penampilan benih murni dari spesies atau varietas tertentu yang menunjukkan identitas genetik dari tanaman induknya. Mulai dari jenisnya, ya, kemudian benih dasar, benih pokok, dan benih sebar. Nah, ini berhubungan dengan mutu genetiknya. Kemudian yang kedua adalah mutu fisiologi. Mutu fisiologi ini menampilkan kemampuan daya hidup atau viabilitas lebih mencakup pada daya kecambah dan kekuatan tumbuh benih, ya. Benih yang dipanen pada saat masa fisiologis memiliki mutu fisiologi yang bagus. Masa fisiologis, ya, itu akan memiliki mutu fisiologi yang bagus juga karena memiliki kemampuan awal perkecambahan yang maksimum atau juga optimum juga. Nah, mutu fisiologi benih juga tercermin dari daya simpan selama periode tertentu serta bebas dari kontaminasi hama dan penyakit. Ya. Yang ketiga adalah mutu fisik. Mutu fisik di sini merupakan penampilan benih secara prima bila dilihat secara fisiknya. Mutu benih atau mutu fisik benih dapat ditandai dengan bentuk yang bernas, misalnya tidak kopong lah istilahnya. Jika benih berada dalam satu wadah, maka mutu fisik benih ditandai dengan ukuran yang homogen, bersih dari campuran benih lain dan biji gulma serta bebas dari berbagai kontaminan lainnya. Ya. Jadi tidak boleh bercampur dengan macam-macam atau aneka rupa di dalam bentuk fisiknya. Ada sompel, ada yang gepeng, ada toni, ya. Kita pilih benih itu yang ukurannya sama, yang memang benar-benar secara fisik kita lihat itu adalah bernas. Oke. Nah, kembali ke bibit, ya. Apa itu bibit? Bibit yaitu benih atau biji yang telah disemai. Setelah disemai, ya, atau dalam bentuk biji ataupun apapun, setelah disemai sebelumnya yang akan atau siap ditanam ke lahan atau media tanam dan memenuhi persyaratan di dalam pembudidayaan tanaman. Termasuk dalam kategori bibit ini yaitu misalnya Anda punya mangga ataupun tanaman buah-buahan, kita cangkok itu dalam bentuk cangkokan. Kemudian sambung, ya, baik sambung pucuk atau sambung apa saja, ya. Nah, bisa juga dilakukan ovulasi. Ya, ini metode yang baru lagi yang banyak dikembangkan dan sangat efektif untuk mengembangkan itu misalnya dengan kultur jaringan, pujar. Dan bibit hasil perbanyakan vegetatif lainnya. Nah, bibit adalah bahan pertanaman berupa vegetatif. Terdiri dari yang pertama, misalnya tanaman muda asal biji. Misalnya bibit cabutan, bibit puteran, bibit set-upan, dan lain-lain, ya. Kemudian bahan tanaman asal pembiakan secara vegetatif. Misalnya cangkokan dan stek, ya. Kemudian ada bibit dalam bentuk organ khusus dari tanaman, misalnya stolonnya. Nah, ini rumput ini bisa gampang, ya, kita nanam dengan stolon. Kemudian ada umbi. Kalau tanaman itu atau rumput itu berumbi, umbi batang misalnya. Ada bulbus dan swing, bulbil dan anak. Nah, semuanya kalau siap ditanam itu dalam bentuk kategori bibit. Nah, bagaimana bibit bermutu atau berkualitas? Nah, ini ditandai kalau kita mempunyai bibit bermutu, yang harus kita perhatikan itu adalah daya kecambahnya tinggi, lebih besar atau sama dengan 90%. Ya.
Jadi kalau kita katakan, oh bibitnya bermutu Pak, itu kita katakan, oh bibitnya bermutu Pak, itu kalau masih di bawah 90% itu belum bermutu gitu ya. Kemudian yang kedua itu biji murni ya, tidak kaleng-kaleng ya. Bijinya murni, seragam, benar-benar bernas ya. Kemudian yang ketiga, tidak membawa bibit penyakit ataupun hama. Ya, itu adalah kategori bibit yang bermutu. Yang pertama adalah daya kecambahnya tinggi, harus lebih di atau di atas sama dengan 90%. Yang kedua, nah, kedua begini jadinya. Bijinya murni ya, bagus, seragam, tidak tercampur dengan biji-biji yang lain. Yang ketiga, tidak membawa bibit hama ataupun penyakit. Oke, yang kedua ya, yang kedua adalah bibit unggul. Bibit unggul itu harus dimulai dari sifat genetisnya ya. Misalnya buah yang memiliki rasa enak. Kalau rumput itu memiliki palatabilitas yang tinggi, enak, disukai oleh ternak seperti itu. Ya. Yang kedua, itu bibit unggul itu harus tahan terhadap hama ya, ataupun penyakit ya. Kemudian yang ketiga indikatornya adalah tahan terhadap kekeringan. Jadi tahan penting ya. Walaupun dalam kondisi apapun misalnya itu bisa dia tetap survive di di mana dia bisa tumbuh dengan baik. Nah, salah satu faktor yang bisa memicu, menstimulasi biji itu berkecambah, yang pertama itu adalah air. Kalau misalnya Anda menanam sesuatu ya, kan ingat juga pelajaran waktu SMA ya, ada biji misalnya biji kacang hijau ditaruh di kapas yang dikasih air, itu dalam beberapa saat dia akan berkecambah. Ya, kalau misalnya ditaruh di pasir atau ditaruh di dalam kapas tanpa air ya mungkin setahun 2 tahun pun atau selamanya juga nggak akan tumbuh tanpa air. Yang kedua ya harus ada oksigen. Yang ketiga, cahaya itu tidak mutlak karena kadang-kadang di dalam proses perkecambahan itu dibutuhkan tempat yang gelap. Itu beberapa faktor yang memicu biji itu bisa berkecambah. Nah, kita akan membahas tentang perkecambahan dan dormansi. Ada istilah misalnya ipigal ya. Biji yang berkeping dua atau dikotil ini ipigal. Ini misalnya kacang-kacangan ya. Taruhlah kacang panjang ini ya. Mulai dari bijil ya. Ini ada hipokotilnya, ini ada kotiledonnya yang membelah nanti epikotil dan seperti ini tumbuh. Nah, yang berikutnya adalah hipogeal, biji yang berkeping satu atau monokotil. Anda tahu contohnya apa? Ya, pasti tahu Anda. Anda pernah tahu jagung? Ya. Nah, ini adalah hipogeal ya. Jadi hipokotil, ini ada loopnya, ini ada epikotil, ini ada kotiledon dan hipokotil. Nah, ini adalah sifat-sifat perkecambahan menentukan sifat perakaran yang muncul. Ya, ini lihat akarnya ya, antara yang epikial dan hipokial. Ya, oke. Kita lanjutkan kembali. Nah, sekarang kita akan ulas ya tentang perbanyakan secara PDKT. Perbanyakan secara
vegetatif atau struktur khusus. Nah, kita akan bahas tentang dormansi. Apa itu dormansi? Dormansi itu adalah masa istirahat benih. Dormansi adalah suatu keadaan berhenti tumbuh yang dialami organisme hidup atau bagiannya sebagai tanggapan atas suatu keadaan yang tidak mendukung pertumbuhan normal. Dengan demikian, bisa dikatakan dormansi merupakan suatu reaksi atas keadaan fisik atau lingkungan tertentu. Apa itu pemicu dormansi? Itu dapat bersifat mekanis, ya, dapat keadaan fisik lingkungan ataupun dipengaruhi oleh kimiawi. Nah, ada beberapa kategori ya dormansi. Ada dormansi singkat, bisa dikatakan tidak mempunyai masa dormansi. Ya, contoh, jagung, kacang tanah. Misalnya habis panen jagung, ya, kemudian kita tanam lagi, ya bisa tumbuh dia. Kacang tanah kemarin yang sudah kita tanam ya di dalam praktikum, itu baru dipanen. Kebetulan kita beli di pasar, ya. Memang siap untuk kacang ini, sebetulnya kacang rebus. Kemudian kita jemur dulu untuk mengurangi kadar airnya, baru kita kupas, kita tanam, langsung dia tumbuh. Artinya dia dormansinya singkat dan bahkan bisa dikatakan tidak mempunyai masa dormansi. Ada tanaman yang dormansinya lama, ya. Masa dormansi dapat dilakukan oleh biji sampai ratusan tahun, ya. Ini beberapa penelitian itu banyak kita temui yang misalnya bunga teratai, bunga lotus dan lain-lain. Dan mungkin ada mungkin Anda bisa lihat ya di daerah Anda, contoh yang butuh waktu itu misalnya buah kelapa. Nah, itu kan butuh ya, dia tua, kering dulu, dibiarkan dulu, nanti sampai dia tumbuh kembali. Nah, itu butuh waktu yang panjang ya, tidak serta-merta buah kelapa itu langsung bertunas itu. Butuh mungkin lama ya, beberapa bulan misalnya dia untuk tumbuh tunas ya. Nah, penyebab dormansi. Apa sih penyebab dormansi? Penyebab terjadinya dormansi dipengaruhi oleh dua faktor, diantaranya secara fisik atau dormansi fisik, misalnya dari kulit bijinya, dan fisiologis, dormansi fisiologis misalnya dari embrio. Nah, dormansi fisik ini atau dikenal dengan dormansi primer. Dormansi primer merupakan bentuk dormansi yang paling umum dan terdiri atas dua macam, yaitu dormansi eksogen dan dormansi endogen. Dormansi eksogen adalah kondisi di mana persyaratan penting untuk perkecambahan, misalnya itu persyaratannya sudah dibahas di depan, air, cahaya, suhu, tidak tersedia bagi benih sehingga gagal berkecambah. Tidak ada airnya, tidak ada cahayanya, suhunya yang misalnya mendukung. Nah, tipe dormansi ini biasanya berkaitan dengan sifat fisik kulit benih ya, sheet coat. Ya, bagaimana kulit benih tersebut ya. Tetap kondisi cahaya ideal dan stimulus lingkungan lainnya untuk perkecambahan mungkin tidak tersedia. Misalnya yang pertama itu adalah impermeabilitas kulit biji terhadap air, ya. Kemudian yang kedua itu resistensi mekanis kulit terhadap pertumbuhan embrio. Itu beberapa hal yang mungkin menjadi faktor pembatas kenapa biji itu tidak berkecambah atau terjadi dormansi. Nah, dormansi disebabkan penutup embrio atau perikarp, testa, perisperma, dan endosperma. Yang pertama itu adalah pertukaran gas terhambat.
ya. Kemudian penyerapan air terhambat, penghambatan mekanis, terjadi inhibitor atau water soluble di dalam penutup embrio. Nah, yang ketiga adalah adanya zat penghambat yang menghambat terjadinya proses tersebut, sehingga menyebabkan terjadinya dormansi. Nah, kita sebagai petani atau peternak ataupun orang yang mempunyai pendidikan itu berupaya ya untuk mengatasi atau mematahkan dormansi ini demi kepentingan untuk manusia ataupun untuk kepentingan ternak. Ada beberapa teknik ya untuk mematahkan dormansi fisik, antara lain kita lakukan atau mekanisme perlakuan yang dikenal dengan scarifikasi. Perlakuan mekanis atau scarifikasi pada kulit biji dilakukan dengan cara penusukan misalnya, penggoresan, pemecahan, penyikiran, dan pembakaran. Bukan berarti dibakar sampai gosong, tidak ya. Dengan bantuan peralatan misalnya pisau, jarum, kikir, kertas gosok, atau lainnya adalah cara yang paling efektif untuk mengatasi dormansi secara fisik tersebut. Yang berikutnya, kita bisa menggunakan air panas. Ya. Air panas mematahkan dormansi fisik pada leguminosa ya, melalui tegangan yang menyebabkan pecahnya lapisan makrosklerosnya. Metode ini paling efektif bila benih direndam dengan air panas. Pencelupan sesaat juga lebih lama. Panas yang diteruskan ke dalam embrio sehingga dapat menyebabkan kerusakan. Suhu tinggi dapat merusak benih dengan kulit tipis ya. Jadi kepekaan terhadap suhu bervariasi tiap jenisnya. Nah, untuk selanjutnya untuk mematahkan ini ya, dormansi ini bisa kita lakukan perlakuan dengan menggunakan bahan kimia. Perlakuan kimia dengan bahan-bahan kimia ya sering dilakukan untuk memecahkan dormansi pada benih. Tujuan utamanya adalah menjadikan agar kulit biji lebih mudah dimasuki oleh air pada waktu proses inhibisi. Larutan asam yang kuat seperti asam sulfat misalnya ya, H2SO4 dengan konsentrasi yang pekat ya membuat kulit biji menjadi lunak sehingga dapat dilalui air dengan mudah. Tapi harus hati-hati ya karena kita menggunakan bahan kimia ini. Kemudian larutan asam untuk perlakuan ini adalah asam sulfat pekat H2SO4 pekat. Asam ini menyebabkan kerusakan pada kulit biji ya, dapat diterapkan pada legium misalnya ataupun non legium ya. Tetapi metode ini tidak sesuai untuk benih yang mudah sekali menjadi permeable ya, maksudnya cepat gampang dimasuki oleh air ya, karena asam akan merusak embrio. Nah, kalau embrionya sudah rusak, maka tidak akan bisa tumbuh ya. Kemudian lamanya perlakuan larutan asam harus memperhatikan dua hal, yaitu yang pertama, kulit biji atau perikarp dapat diretakkan untuk memungkinkan inhibisi. Yang kedua, larutan asam tidak mengenai embrio. Ya, ini ya harus ada ini kehati-hatian ya kalau kita menggunakan bahan kimia. Nah, untuk selanjutnya dengan perlakuan temperatur. Misalnya dengan temperatur rendah. Itu stratifikasi ya, pemberian suhu rendah selama waktu tertentu berbeda untuk setiap jenis tanaman. Dapat menghilangkan penghambatan pertumbuhan. Kemudian rendah dan tinggi ya. Kombinasi ya. Temperatur tinggi hanya radikalnya diikuti temperatur rendah untuk epikotil. Perbedaannya tidak boleh lebih dari 20 sampai 20 derajat Celcius.
Berikutnya adalah perlakuan cahaya, jumlah cahaya, ya, intensitas, panjang hari, juga dapat mempengaruhi laju perkecambahan. Selain meningkatkan prosentase perkecambahan, juga dapat meningkatkan laju perkecambahan. Ya. Nah, berikutnya adalah dormansi fisiologis atau dormansi sekunder. Penyebabnya adalah embrio yang belum sempurna pertumbuhannya atau belum matang. Benih-benih yang demikian ini memerlukan jangka waktu tertentu agar dapat berkecambah atau disimpan, ya. Nah, jangka waktu penyimpanan ini berbeda-beda dari kurun waktu beberapa hari saja sampai beberapa tahun, tergantung jenis benih. Ya. Nah, rumput ini juga banyak yang memerlukan perlakuan kita simpan dulu dan daya kecambahnya itu tinggi setelah dilakukan penyimpanan. Nah, benih-benih ini biasanya ditempatkan pada kondisi temperatur dan kelembapan tertentu agar viabilitasnya tetap terjaga sampai embrio terbentuk secara sempurna dan dapat berkecambah. Nah, bagaimana mekanisme dormansi sekunder ini diduga karena terkena hambatan pada titik-titik krusial dalam sekuen metabolik menuju berkecambahan. Kemudian yang kedua, ya, ketidakseimbangan zat pemacu pertumbuhan versus zat penghambat pertumbuhan, di mana dormansi adalah hambatan metabolisme pada embrio terjadi karena adanya zat-zat penghambat perkecambahan dalam embrio, misalnya amonia, asam benzoat, etilen, alkaloid, kumarin, ya, yang menghambat kerja enzim alfa dan beta amilase. Nah, contoh, ya, selada dapat berkecambah langsung bila diberi suhu misalnya di bawah 20 derajat Celcius. Tetapi setelah disimpan dapat berkecambah walaupun suhunya 30 derajat Celcius. Nah, ini contohnya. Jadi beberapa hal tentang dormansi. Ini yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Anda nanti punya pengetahuan tentang biji, bibit, dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bermanfaat, ya. Tetap semangat. Terima kasih, ya. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.